Keempat, Nabi sebagai panglima perang. Ketika dia membawa pasukan dari kota Makkah menuju Badar, saat itu dia berumur, kalau Nabi menerima wahyu umur 40, berdakwah selama di Madinah, di Makkah 13 tahun. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah. Berapakah umur Nabi saat menjadi panglima perang? Ini bisa jadi ujian akhir semester. Saat menerima wahyu umurnya 40. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijrah. Tanggal 17 Ramadan hari Jumat. Berapakah umur Nabi saat menjadi panglima perang? Waktu itu umurnya 55 tahun. 40 tambah 13 tambah 2. 55 tahun. Hari ini orang umur 55 tahun sedang membawa map, ngurus pensiun. Dengan membawa prestasi diabetes meletus, asam urat, jantung koroner, dan lainnya. Nabi umur 55 tahun puncak kesehatan fisik. Naik kuda dari Makkah, dari Madinah ke Badar sejauh 150 km. Kalau mau tahu rasanya bagaimana naik kuda 150 km, pergilah ke Bukit Tinggi, lepas sadonya itu, naiklah ke atas kuda. Mau tahu caranya bagaimana, rasanya bagaimana, caranya dihempaskan kuda, bagaimana sakitnya digoncang kuda. Umur 55 tahun, masyarakat kita naik kuda, berlepasan semua engsel-engsel tulang-tulang gigi-giginya. Nabi SAW umur 55 tahun menjadi panglima perang, naik kuda, dan ketika membebaskan kota Makkah tahun ke-6. Waktu itu umurnya, membebaskan kota Makkah tahun ke-8 Fatu Makkah. Waktu itu umur beliau 61 tahun. Maka beliau dengan gagah perkasa membawa 10.000 pasukan. Pasukan Nabi yang dibawa dari kota Madinah ke kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah dari orang kafir musyrik sebanyak 10.000 pasukan. Perjalanan itu 8 hari 8 malam dan dia sehat walafiat. Memimpin perang. Tapi uniknya Nabi tidak pernah membunuh orang walaupun sekali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membunuh orang, memancung kepala orang, memanah orang, menembak orang walaupun sekali. Giginya pernah patah, pelipisnya pernah berdarah, pernah kena tusukan pedang, tombak dan panah, kakinya pernah berdarah-darah. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang. Ketika sahabat meminta, berdoalah ya Rasulullah, supaya ini musuh ini mati hancur rata dengan tanah. Kata Nabi, lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus menjadi pelaknat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam. Nabi sebagai pemuda yang independen, Nabi sebagai seorang businessman entrepreneur, Nabi sebagai kepala rumah tangga, Nabi sebagai panglima perang. Yang terakhir, Nabi sebagai kepala negara. Nabi Muhammad tidak menyebut dirinya raja, dia tidak menyebut dirinya sultan, dia tidak menyebut dirinya king. Tapi 5 syarat negara itu ada pada diri Nabi. Ada wilayah teritorial, Makkah dan Madinah. Ada penduduk masyarakat rakyatnya, penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Ada hukumnya yang dipakai, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, dialah dia Muhammad SAW. Lalu kemudian ada hubungan bilateral dengan negara lain. Dia mengirim surat ke raja-raja Arab, Raja Jazirah. Dia mengirim surat ke Raja Persia, Kisra. Dia mengirim surat kepada Raja Romawi, Heraklius. Dia mengirim surat kepada Raja Mesir. Bahkan Raja Mesir membalas surat itu dengan hadiah-hadiah. Dibalas asal banha madu. Dibalas dengan seekor keledai. Dibalas dengan 2 orang hamba sahaya. Jadi Nabi sudah menjalin hubungan bilateral, bahkan multilateral. Persis seperti hubungan raja-raja, sultan-sultan, presiden-presiden hari ini.
Itulah mengapa orang Barat itu menempatkan Nabi Muhammad SAW di antara pemimpin dunia, dia nomor 1. Ada Abraham Lincoln, ada Jesus, ada The Moses, ada Siddhartha Gautama, ada raja-raja, tapi yang dibuat nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. 100 ranking influential person in history. 100 ranking tokoh paling berpengaruh di dunia, ditulis oleh Michael H. Hart, dan yang ditempatkan sebagai nomor 1 itu adalah Muhammad SAW. Karena ada orang berhasil sebagai tokoh agama, tapi dia bukan tokoh pemerintah. Ada yang berhasil dalam kepala negara, tapi dia bukan kepala rumah tangga. Sedangkan Nabi, dia sebagai pemuda yang independen, dia sebagai entrepreneur, ekonom sejati, businessman, dia sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai panglima perang, dan dia sebagai kepala negara. Jadi anak-anak muda yang sedang hari ini menjalani masa yang berbunga-bunga, masa yang indah, tentukanlah pilihan, ikutlah Nabi SAW. Dalam masalah ibadah tidak diragukan lagi. Kita tidak cerita bagaimana tahajudnya, bagaimana sholat duhanya, bagaimana zikirnya, bagaimana hafalan Qur'annya, tapi saya bercerita bagaimana 5 aspek tadi yang penting. Saya kira sebagai pengantar dialog kita pagi ini, demikian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.